Baik, terima kasih Pak Ramadan sebagai moderator dan terima kasih kepada Ibu Rini yang sudah menyediakan roomnya. Baik, untuk mengefisienkan waktu karena ini kita dikejar waktu juga, saya mulai saja pemaparan materinya yaitu tentang mengasah otak dengan Eclipse Crossword. Oke, di sini yang saya ingin sampaikan apa sih Eclipse Crossword? Aduh maaf kalau saya agak belibet. Eclipse Crossword itu adalah suatu aplikasi di mana ini aplikasi itu berupa software yang digunakan untuk teka-teki silang gitu. Jadi kenapa saya pilih Eclipse Crossword ini? Karena kebetulan background saya adalah jurusan biologi yang dimana banyak orang membencinya karena di biologi katanya banyak sekali hafalan-hafalan, banyak sekali istilah-istilah asing yang harus dikenali gitu. Nah di sini sebetulnya latar belakang intinya adalah saya sendiri dulu itu benci dengan biologi sebetulnya karena di biologi banyak sekali hafalan sementara saya bukan tipe orang yang bisa menghafal gitu. Nah setelah saya nyemplung ke biologi, akhirnya saya punya satu tips mungkin ya bagi yang tidak suka menghafal gitu. Jadi istilah itu jangan dihafalkan, tetapi cukup dikenali dan dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita sering menggunakannya, kita sering mengaplikasikannya, tanpa dihafal pun itu akan nempel sendiri. Yang saya ibaratkan itu sama saja seperti rumus matematika gitu, karena di matematika pun apalagi kalau statistik itu kan rumusnya berjibun banget gitu. Jadi kalau misalkan banyak orang yang menghafal itu luar biasa gitu. Saya bukan tipe yang menghafal seperti itu, tapi kalau misalkan di matematika itu diulang, akhirnya si rumus itu nempel dengan sendirinya. Nah ini saya terapkan di biologi. Bagaimana cara saya merangsang mereka untuk sering menggunakan istilah tersebut? Salah satunya adalah dengan menggunakan teka-teki silang. Masalahnya adalah zaman dulu saya membuat teka-teki silang itu 5 tahun yang lalu, saya belum mengenal Eclipse Crossword ini. Saya menggunakan secara manual dan cukup menyita waktu. Hanya untuk membuat satu bentuk saja itu waktunya lumayan gitu. Apalagi kalau harus supaya si anak tidak saling bekerja sama, karena saya sering juga menggunakan di dalam tes. Itu kalau soal kan ada tipe A, tipe B. Nah, itu cukup menyita waktu. Tapi dengan adanya Eclipse Crossword ini, dengan adanya aplikasi ini, saya hanya cukup dengan mengklik satu klik saja, itu saya bisa dapat beberapa bentuk gitu tanpa harus capek-capek lagi. Nah, di sini Eclipse Crossword ini dapat Bapak Ibu download. Ini adalah website resminya. Jadi ada http://www.eclipsecrossword.com. Tapi kalau masuk ke sini itu biasanya masih ada link-link yang harus diklik lagi. Jadi biasanya saya itu langsung memilih ke file installernya gitu. Atau kalau Bapak Ibu berminat nanti saya bagikan di grup. Itu sudah berupa file, jadi tinggal diklik itu langsung terdownload gitu. Nah, setelah Bapak Ibu mendownloadnya, nanti akan ada tampilan di layar itu seperti ini. Jadi ada Eclipse Crossword, bentuknya itu kayak teka-teki silang begini. Itu setelah di-download. Kemudian Bapak Ibu tinggal mengklik, lalu akan keluar tampilan seperti ini. Jadi di sini memang bahasa Inggris gitu ya. Jadi saya pun meraba-raba awalnya gitu. Jadi di sini ada dua pilihan. Yang pertama adalah jika Bapak dan Ibu ingin menggunakan itu pertama kali membuat gitu. Jadi benar-benar pertama kali, belum pernah menyimpan teka-teki di laptopnya atau di device yang lainnya, maka Bapak Ibu cukup klik yang atas. Tapi kalau sudah pernah, maka boleh mengklik yang bawah. Artinya itu memanggil ulang dari yang sebelumnya gitu. Kemudian klik next. Nah, setelah itu nanti akan keluar tampilan seperti ini. Ini pun kembali menanyakan apakah akan membuat atau akan menggunakan yang sudah ada gitu. Kalau Bapak Ibu pertama kali, maka klik yang atas.
yang di situ adalah let me create gitu. Jadi benar-benar membuat dari awal. Setelah itu klik next kembali yang bawah ini, lalu nanti akan keluar tampilan seperti ini. Nah, disinilah Bapak Ibu bermain gitu. Jadi ketika di sini ada kolom yang besar, ini adalah nanti untuk istilah-istilah yang akan kita gunakan di teka-tekinya gitu. Kalau ini adalah untuk memasukkan istilahnya. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu mau menggunakan istilah mata gitu ya, untuk kata mata, maka silakan Bapak Ibu ketikkan di sini mata. Kemudian ini adalah clue-nya atau pertanyaannya. Misalkan saya masukkan adalah clue-nya alat indera penglihat gitu. Nah, ini tuliskan di sini. Lalu setelah itu Bapak dan Ibu klik add word to list gitu. Jadi dimasukkan ke list yang sini, yang besar ini. Nah, begitupun dengan kata yang kedua, kata yang ketiga dan seterusnya berulang-ulang Bapak Ibu masukkan seperti itu. Kalaupun ada yang mau diralat, misalkan kata mata itu mau diganti, nggak dimasukkan di dalam teka-teki, maka Bapak Ibu tinggal klik matanya. Jadi kata mata yang ada di word list ini, kemudian Bapak Ibu klik remove gitu. Nah, untuk tools ini adalah jika Bapak Ibu ingin menggabungkan yang sekarang Bapak Ibu buat dengan yang sudah ada. Misalkan Bapak Ibu pernah buat gitu, tapi mau diperbaharui, digabungkan dengan yang sekarang. Maka Bapak Ibu klik tools, nanti di sana ada minta insert yang dulu gitu, seperti itu. Kalau sudah, maka Bapak Ibu tinggal klik next. Nah, setelah itu tampilannya akan berubah seperti ini. Nah, di sini akan diminta apakah Bapak Ibu akan men-save atau menyimpan list kata-kata tersebut gitu atau tidak. Nah, ini boleh-boleh saja, yang mana mau iya mau tidak itu tidak akan berpengaruh terhadap teka-teki yang kita buat gitu. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin men-save-nya untuk digunakan lain kali, itu silahkan klik yes. Nanti dia akan mengarah pada tempat di mana Bapak Ibu akan menyimpannya gitu. Kalau tidak, maka klik no. Nah, setelah ini, maka Bapak Ibu klik next lagi. Maka akan keluar tampilan seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal masukkan nama dari teka-teki silangnya. Misalkan saya masukkan di sini alat indera gitu. Kemudian di sini silakan tuliskan nama Bapak dan Ibu, lalu klik next gitu. Kemudian setelah itu akan keluar ukuran huruf seperti ini. Ini bisa kita ubah-ubah. Jadi misalkan saya mau lebarnya mau 30, tingginya mau berapa gitu. Ini bisa kita ubah-ubah tergantung keinginan. Kalaupun dibiarkan itu tidak masalah gitu. Jadi tinggal klik next lagi. Kemudian akan keluarlah teka-teki seperti ini. Jadi ini langsung ada teka-tekinya. Nah, kalau misalkan ini kan satu bentuk, saya ingin bentuk yang lain supaya anak tidak saling nyontek, sehingga yang misalkan satu mendatarnya itu beda dengan yang lain gitu. Walaupun pertanyaannya masih itu juga, tapi itu bisa di random, bisa diacak. Nah, Bapak Ibu silahkan klik make another puzzle like this one gitu. Nah, itu setiap kali Bapak Ibu klik ini maka akan berubah bentuknya gitu. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu tinggal klik next. Misalkan ini dipilih 1A, saya mau bentuk yang ini, maka lanjut Bapak Ibu klik next. Setelah itu maka Bapak Ibu diminta untuk menyimpan. Jadi ini ada beberapa beberapa tombol. Yang ini yang ditunjukkan adalah untuk menyimpan. Nah, disimpannya itu dalam bentuk HTML. Jadi dalam bentuk web gitu. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Yang paling atas ini adalah jika Bapak Ibu mau menggunakannya secara interaktif. Misalkan interaktifnya menggunakan infocus. Jadi si teka-teki itu akan ditayangkan, kemudian nanti ditanyakan ke anak, kita tinggal klik nanti keluar jawabannya betul atau salahnya gitu, seperti itu. Jadi ini bersifat interaktif. Tapi kalau yang ini, yang dua ini adalah hanya menyimpan filenya dalam bentuk HTML gitu. Jadi kalau yang atas ini hanya berisi teka-teki kosong beserta pertanyaannya. Kalau yang bawah itu teka-tekinya sudah ada isinya dan ada
ada jawabannya juga gitu, seperti itu. Jadi ini untuk menyimpannya nanti akan diarahkan kemana Bapak dan Ibu akan menyimpannya. Kemudian nah ini sudah tersimpan, nanti akan bentuknya seperti ini. Jadi kalau mau Bapak Ibu print, silahkan langsung dibuka, langsung bentuknya itu seperti bentuk PDF gitu. Tapi kalau misalkan Bapak dan Ibu mau langsung print, itu bisa di sini. Bapak Ibu tinggal klik yang print, ini nanti akan keluar pilihannya, kita tinggal langsung print gitu, seperti itu. Kemudian nah ini tampilan yang akan keluar nanti seperti ini. Jadi ada kolom kosongnya, ada pertanyaannya. Nah ini yang sering saya gunakan adalah yang bersifat interaktif, karena ini biasanya akan memacu kegembiraan dari anak-anak ketika mereka salah, ketika mereka berpikir, itu lumayan gitu. Cuman ya titip pesan, ketika kita berinteraktif seperti ini biasanya kelas suka agak terkontrol, tidak terkontrol gitu. Jadi harus pintar-pintar juga untuk mengelola kelasnya. Jadi mereka saking excitednya suka teriak-teriak dan sebagainya gitu. Jadi itu mungkin yang harus diperhatikan gitu ketika kita interaktif. Nah, untuk pemaparannya cukup sekian. Apakah di sini perlu saya contohkan atau bagaimana? Apakah waktunya masih ada? Halo Pak Romdan. Bu, boleh. Boleh dicontohkan? Kalau boleh dicontohkan, saya akan contohkan di sini. Jadi saya akan buka aplikasinya. Oke, di sini saya sudah menyimpannya. Jadi bentuknya seperti ini. Bapak Ibu tinggal klik. Lagi loading sebentar. Nah, yang keluar adalah seperti ini. Ini yang tadi di awal. Nah, Bapak Ibu tinggal klik, kalau mau pertama kali maka klik yang I would like to start. Kalau sudah punya maka yang bawah. Tapi saya contohkan di sini yang awal saja ya. Gitu, kemudian klik next. Lalu setelah itu di sini pun ada yang awal atau yang mengulang gitu. Jadi saya pilih di sini yang awal lagi. Kemudian saya klik next. Lalu baru muncul di sini. Nah, ini tadi saya mau nulis mata. Kemudian di sini clue-nya adalah alat indera. Tidak ada tampilannya, Bu. Oh, nggak ada ya? Oh, tidak ada, Bu. Sebentar. Apa saya share screen lagi ya? Saya ganti sebentar. Kalau di saya sih ada, sebentar ya Bu ya. Oke, mana. Oke, ini. Sedang loading sepertinya. Apakah sudah ada? Sudah tampak ya? Masih loading ya? Belum ya? Masih loading. Bagaimana? Belum, Bu, belum. Waduh, lumayan ini. Sudah, Bu, tuh, Bu. Sudah ada ya? Oke, sampai sudah, di sini mungkin bisa ya? Atau mau di back dari awal? Cukup ya? Dari awal tinggal create gitu aja ya, pilih yang create. Oke, jadi kalau sudah begini, maka ini tulis kata mata yang tadi, kemudian di sini clue-nya alat indera penglihatan. Oke, kemudian add word tulis. Nah, maka mata ini akan ada di sini sekarang. Gitu. Kemudian saya tulis yang kedua, misalkan kornea. Kemudian di sini kata kuncinya adalah bagian indera penglihatan yang bisa didonorkan. Edward tulis. Nah, maka ini akan ke sana. Tapi saya mau menghapus mata misalkan. Nah, tinggal matanya diklik, kemudian di remove. Nah, maka mata itu akan hilang. Saya mau menambahkan dari yang pernah ada. Maka di sini tools, kemudian open word list.
maka Bapak Ibu akan diarahkan ke file yang pernah dibuat oleh Bapak dan Ibu. Oke, di sini saya mau menggunakan ini saja. Nah, ini langsung sudah masuk semuanya, gitu. Kemudian kalau sudah selesai, maka klik next. Nah, saya di sini tidak mau, gitu, tidak mau menyimpannya. Maka di sini terus saya tulis, iya, hilang. Bentar Bapak Ibu. Oke, saya tuliskan di sini. Hilang Bu. Hilang ya? Oke, baik, saya Iya Bu, screen nggak lagi. kelihatan. Oke, saya coba share screen lagi. Belum tampak? Belum kayaknya ya. Belum, Bu. Iya, ya. Apakah sudah ada? Belum. Sudah Bu. Ya, jadi saya tulis di sini Ya, sudah tampak. nama TTS-nya, kemudian saya tulis di sini nama saya. Lalu klik next. Nah, ini kata yang disediakan oleh dia adalah 30-30, saya tidak mau merubahnya, biarkan saja, maka klik next. Nah, ini sudah tampak teka-teki yang saya buat. Nah, di sini Bapak Ibu yang bisa main-main, jadi ini bentuknya seperti ini, saya klik make another, maka akan keluar bentuk lain. Klik make another lagi, bentuknya lain lagi. Make another lagi, bentuknya lain lagi, gitu, seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah oke, kita tinggal klik next. Lalu di sini Bapak Ibu kalau mau langsung print boleh, jadi ini tinggal klik print. Kemudian saya biasanya klik 3, ini yang ada TTS-nya saja, ini clue-nya saja, dan ini yang TTS sudah ada isinya. Jadi nanti ini akan ada 3 lembar di print. Nah, kalau mau saya simpan, maka saya simpan, misalkan saya simpan sebagai JavaScript supaya nanti bisa interaktif. Maka saya simpan seperti ini, klik. Nah, ini akan diarahkan ke mana gitu. Misalkan saya contohkan TTS interaktif 2, karena tadi siang saya sudah mencobanya yang ke-1. Oke, seperti itu. Kemudian kalau ini jika ingin bentuk yang hanya menyimpan saja, jadi untuk di print lain kali gitu. Ini pun sama, TTS simpan. Seperti itu. Nah, maka selesailah kerjaan kita. Gitu. Tinggal di close. Lalu jika Bapak dan Ibu akan kembali dengan mengulang yang sharingannya, maka dipersilahkan untuk membuka si filenya gitu. Misalkan di sini hilang ya? Hilang lagi Bu. Hilang ya? Oke, sebentar. Gimana? Ya. Di screen aja ya. Oke, jadi di sini misalkan saya, mohon maaf ini, saya mau pakai yang interaktif ini ya. Ini. Jadi silahkan langsung dibuka. Belum kelihatan Bu. Oh, belum kelihatan ya? Belum. Oke. Bentar, mungkin lagi loading. Lagi loading. Ya. Sudah? Nah, udah. Udah ya? Oke. Udah. Jadi Udah. kita tinggal Udah. klik, kita open. Kebetulan saya Firefox-nya jelek, jadi saya pakai Chrome saja. Gitu. Jadi dia sedang loading. Apa sih? Apakah kita masih punya waktu atau bagaimana? Halo Pak Ramadan. Halo Pak Ramadan. Bu Afrida, Bu Rini, bagaimana, kita masih punya waktu atau seperti apa? Masih ada waktu, Bu. Masih ada waktu ya?
Iya. Oke, apakah tampak? Tidak. Tampak Belum. tidak? Belum. Belum ya? Oh, sudah, Bu. Sudah tampak? Oke. Nah, ini Udah, yang Bu. bentuknya interaktif. Jadi kalau kita pakai di InFocus akan tampak seperti ini. Kita tinggal klik mana yang mau diisi. Misalkan saya ngisi yang ini. Maka tinggal diklik, dia akan berubah warna menjadi merah. Dan di sini sebentar. Saya ganti. Kayak yang ini saja. Misalkan bagian mata yang berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke retina. Maka Bapak Ibu jawab di sini. Pupil. Nah, ini biasanya kalau ditampilkan mereka suka duluan teriak-teriak gitu ya. Kemudian klik OK. Nah, ini langsung ada jawabannya. Jadi begitu seterusnya. Ini kalau diklik nanti akan keluar bagiannya. Bagian lidah yang sensitif mengecap rasa manis. Misalkan ini adalah ujung lidah. Hati-hati dengan spasi karena spasi berpengaruh gitu. Nah, seperti ini seterusnya Bapak dan Ibu. Jadi nanti ketika terakhir itu akan ketahuan mana yang betul dan mana yang salah. Mungkin itu saja pemaparan saya kali ini. Mangga dikembalikan kepada moderator. Mangga Pak Romdon. Halo Pak Romdon. Halo Pak Romdon. Pak Ramdan. Baik, Bu, waktunya sudah mepet. Maka kita masuk sesi tanya jawab. Iya. Karena waktunya sudah habis. Iya, boleh, mangga. Apa kita 5 menit lagi karena tadi juga terlambatnya lumayan lebih dari 5 menit. Iya. Betul. Terima kasih waktu lagi bisalah ya, Bu ya. Iya, mangga. Silakan. Karena terlambat karena jaringan juga kan. Baik, untuk partisipan yang mau bertanya, silakan. Halo Pak Romdon, Pak Romdonnya kemana? Saya mau bertanya, Bu. Iya, mangga, Bu. Silakan, Bu. Iya, Bu Yusi, mangga. Ya, terima kasih ya, terima kasih Bu Ria. Tadi menarik sekali itu apa namanya ilmu yang baru mungkin buat saya. Aplikasi saya belum mengenal aplikasi itu, belum pernah mencoba. Nanti mau saya coba nanti, Bu. Boleh. Yang jadi pertanyaan saya, kalau untuk membuat soalnya itu ada batasan jumlah soal tidak, Bu? Misalkan tidak boleh lebih dari misalkan mendaftarnya 20 atau maksimalnya gitu. Ada batasan maksimal jumlah soalnya atau bebas aja? Bagaimana tuh, Bu? Terima kasih, Bu. Ya, makasih. Mangga, ini Pak Romdonnya sepertinya kehabisan kuota gitu, jadi tadi bilangnya agak kuotanya tinggal sedikit. Apa langsung saya jawab saja mungkin ya, Bu Rini, bagaimana? Iya, silakan, Bu. Ya, saya jawab aja langsung ya. Oke, jadi untuk karakter itu tidak dibatasi. Jadi karakter boleh berapa saja, cuman malah yang ada warningnya itu jika karakternya terlalu sedikit. Karena kalau karakter terlalu sedikit, otomatis nanti kan variasinya mungkin akan sedikit juga gitu. Jadi semakin banyak kita input kata-katanya, maka variasi yang diberikan akan semakin banyak. Mungkin itu Bu Yusi yang bisa saya. Oh ya, oke. Ya, terima kasih Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Mangga Bapak Ibu, ada lagi? Nah, ini ada yang bertanya dari Bu Eva. Pertanyaan dari Bu apa nih? Bu Eva. Saya mau bertanya. Iya, saya mau bertanya, bisa tambah gambar nggak? Karena kalau TK harus pakai gambar. Terima kasih. Iya, Bu, silakan, Bu. Sepertinya kalau untuk gambar belum bisa ya gitu. Untuk gambar belum bisa. Tapi mungkin nanti saya otak-atik lagi. Kalau saya belum pernah nyoba pakai gambar dan setahu saya sih tidak bisa pakai gambar. Mungkin ada yang lebih paham dari saya bisa sharing di sini sekalian. Setahu saya sih tidak bisa pakai gambar gitu. Itu Bu Eva mungkin ya. Iya. Bagaimana Bu Eva? Cukup puas dengan jawabannya? Oke, makasih. Oke, makasih. Ada lagi?
Karena waktu juga sudah lebih Iya, 21. Iya, baik. Karena waktu yang tidak memungkinkan, saya tutup saja ya, Bu Rini ya. Oke, Iya. Baik Bapak dan Ibu, mungkin sekian pemaparan dari saya. Mohon dimaafkan jika banyak sekali kekurangan karena saya pun di sini masih sama-sama belajar. Betul-betul harus menggali lagi tuh, saya jadi penasaran pertanyaannya dari Bu Eva. Nanti saya coba-coba lagi Bu Eva. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga saya kembalikan langsung kepada Bu Rini saja. Mangga Bu Rini.